Sahabat hikmah di balik kisah, sepeda motornya bersenggolan, dua orang duel di Jalan Raya Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Satu orang akhirnya tewas di tempat lantaran ditusuk pada bagian pelipis dan dada. Malang benar nasib Andri Supriyadi, warga Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat pulang dari bekerja, ia harus meregang nyawa di jalan lantaran masalah sepele, yakni sepeda motornya bersenggolan dengan pengguna jalan lain. Korban yang tidak terima awalnya memukul Farul Rosi, pemuda asal Palembang yang berprofesi sebagai pedagang baju. Namun Farul tidak tinggal diam, membalas pukulan dengan menusuk Andri pada bagian pelipis dan dadanya. Akibat luka tusuk yang fatal, akhirnya nyawa Andri tidak terselamatkan. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Farul Rosi digelandang ke kantor polisi dan akan menjalani proses hukum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini Hikmah di Balik Kisah kembali menjumpai Anda seperti biasa. Kali ini bersama saya Rahma Hayuninggi dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, ini kayak sering banget kejadian. Jadi awalnya gara-gara senggol-senggolan motor nih, ujungnya bunuh-bunuhan. Dan kadang-kadang akar masalahnya itu juga jadi berubah gitu loh Ustadz. Bukan perkara motornya lagi yang lecet, tapi karena misalnya nggak terima ditegur, ya kan. Terus udah gitu, egonya selangit, nggak bisa turun. Itu kemudian jadi panjang dan jadi fatal. Kita jadi pengen tahu Pak Ustadz, kalau menegur itu adabnya seperti apa kalau dalam Islam yang baik? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ini agama yang penuh dengan cinta, kasih sayang gitu ya. Bahkan ketika kita menasehati, karena menasehati itu ad-dinun nasihah, agama itu adalah saling menasehati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kita itu wajib saling menasehati dalam dua hal. Satu, dalam urusan kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pahala, mana yang dosa. Itu harus kita nasihati. Yang kedua, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dalam hal kesabaran. Ada tetangga kebanjiran, sabar ya gitu ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu kewajiban seorang muslim, menasihati dalam dua hal, kebenaran dan kesabaran. Tapi cara menasihatinya pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk memanggil orang lain balik ke jalan Allah. Artinya menasihati, menegur. Tapi caranya dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi menasihatinya itu, menegurnya itu dengan kalimat-kalimat hikmah. Kalimat-kalimat yang penuh dengan kasih sayang, lembut dan lain sebagainya. Wal mau'izatil hasanah. Kalaupun ada nasihat, nasihatnya itu bentuknya kebaikan, tidak menjelekkan fisik, tidak mojokin orang lain, apalagi sampai kayak tadi ya, mukul, nonjok, nauzubillah sampai ngebunuh, itu enggak Islam banget. Ada tahapan-tahapannya. Cuman kan dalam hidup ini ada respon, ada stimulus, ya. Stimulus itu adanya di luar kita. Ada orang yang benci, ada orang yang marah, ada orang yang memuji, ada orang yang ngebully, itu stimulus, rangsangan dari luar. Responnya kembali ke kita masing-masing. Gitu. Nah, kewajiban kita ini apapun stimulusnya, responnya tetap diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat hikmah, ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasul, "Ya Rasul, kasih aku nasihat yang pendek, singkat, padat, tapi itu nasihat yang bikin aku bahagia dunia akhirat." Pendek, singkat, padat, tapi bikin bahagia dunia akhirat. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga bagimu. Itu respon. Jadi Islam ini mengajarkan supaya memberikan respon positif terhadap stimulus seburuk apapun.
Ini kan kasus tadi antara respon dan stimulus ya. Saling memberikan stimulus, saling merespon, akhirnya serba negatif. Yang namanya negatif itu ya tetap negatif. Hitung-hitungan angka lah. Ya. Ganjil dengan genap, negatif dengan positif gitu ya. 2 tambah 2, 4. Hasilnya pasti genap. Genap ketemu genap, pasti genap. Walaupun semuanya angka genap, tapi ujungnya ada ganjil. Satu aja, pasti hasilnya ganjil. Iya. Betul nggak? Itu secara matematik. Artinya kita rajin ibadah, rajin sholat, itu hancur semua tuh. Cuma gara-gara kita ngikutin amarah. Makanya Rasulullah berpesan, sahabat hikmah, al-ghadabu yuzilul akal. Orang kalau udah marah pasti kehilangan akal. Akalnya hilang. Apa sih yang bedain kita sama binatang? Kan akal. Iya. Kambing kenapa sih nggak malu jalan di tengah jalan nggak pakai baju? Ya kan? Ya karena dia nggak punya akal gitu loh. Sedangkan kita punya akal. Itu yang membedakan antara manusia dengan binatang berakal tadi. Ya hati-hati. Islam itu mengajarkan apapun stimulus dari luar kita, sebagai muslim yang baik responnya harus tetap positif. Itulah ada istighfar buat nahan amarah. Kemudian kita baca la ilaha illallah, bacaan-bacaan yang baik. Kenapa? Karena supaya respon yang diberikan pun juga baik. Setiap muslim itu ketika lahir ke muka bumi ini pasti diazankan di telinga kanan, diikomatkan di sebelah kiri. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat akan Allah, ingat kepada Rasulullah. Masalah sekuat apapun, sejelek dan separah apapun, dia tetap mengembalikannya hanya kepada Allah. Tadi masalahnya kenapa? Marah. Ya. Yang kedua emosi, mukul dan lain sebagainya. Ya pelajaran buat kita lah. Berarti apapun yang terjadi sama kita, please responnya tuh jangan berupa amarah gitu ya, Ustaz ya. Oke. Nah, Ustaz berarti tadi kalau cara menegur yang enak tuh gimana, Ustaz ya? Misalnya kita udah wah emosi sudah dirasakan meluap-luap gitu, udah nggak tahan lagi. Tapi kita tetap harus sabar. Terus caranya gimana, Ustaz? Makanya saya sering sampaikan di beberapa tema sebelumnya ya. Jadi kalau kita marah itu, ilmu kedokteran pun ngajarin kita buat ambil nafas. Ambil nafas gitu ya. Karena dengan mengambil nafas secara biologis kita menyuplai oksigen naik ke otak. Supaya akalnya nih refresh gitu loh. Kalau handphone tuh di restart. Supaya nggak ngehang gitu kan. Ambil nafas itu kan yang masuk 2 liter. Iya benar-benar. Jadi nggak overheat ya? Ya nggak overheat gitu loh. Ambil nafas yang panjang 5 liter gitu kan. Tapi hebatnya ketika kita menyuplai oksigen tapi diawali dengan membuang karbon dioksida. Nah membuang karbon dioksida dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Baru ambil napas panjang itu lebih dari 8 liter asupan oksigen ke otak. Aduh, pengen banget deh rasanya itu jadi manusia yang punya stok sabar yang unlimited ya, Sat ya. Itu dia yang susah. Betul. Terus kemudian gimana deh caranya supaya kita bisa jadi manusia dengan kadar keimanan yang tebal. Syukur-syukur jadi ahli ibadah. Nah ini saya juga pernah denger nih, Sat. Katanya salah satu tanda-tanda ahli ibadah itu katanya yang jidatnya tuh ada tanda hitam gitu loh, Sat, di jidat. Nah itu bener nggak ya? Nah kita akan bahas ini usai jeda. Sahabat Hikmah, jangan kemana-mana.